Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Endang Mutiara. Saya adalah kawan eksekutif dari PT Garuda Infomedia yang akan menjadi host dalam acara webinar ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT Garuda Infomedia. Pada webinar kali ini kita akan membahas topik mengenai Precision in the Field, Collecting and Exporting Geospatial Data via Avenza Maps Pro. Kami berharap materi yang akan disampaikan pada hari ini dapat memberikan wawasan baru, menambah pengetahuan, serta menjadi solusi bagi kebutuhan Bapak Ibu dalam bidang geospasial. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam, yang terdiri dari sesi pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan selama 1,5 jam ini kami harapkan dapat memberikan informasi tentang precision in the field, collecting and exporting geospatial data via Avenza Maps Pro. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Lukman Hakim selaku Produk Spesialis PT Garuda Infomedia. Selamat pagi Bapak Lukman. Ya, selamat pagi Bu Nanda. Baik, sebelum masuk ke sesi materi, mari kita saksikan terlebih dahulu profil company PT Garuda Infomedia berikut ini. Baik, tadi sudah kita lihat video profil company PT Garuda Infomedia. Izinkan saya jelaskan secara singkat. PT Garuda Infomedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Geographic Information System. Selain itu, PT Garuda Infomedia juga merupakan authorized partner dari berbagai software geospasial, di antaranya ada ArcGIS, Global Mapper, Avenza Maps, Agisoft, New Century, DataIS, serta berbagai solusi GIS lainnya. Apabila Bapak Ibu memiliki kebutuhan terkait software maupun solusi geospasial, jangan ragu untuk menghubungi kami. Atau informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website kami di www.geonet.co.id. Baik, sebelum dimulai, agar suasana kondusif, saya mohon izin untuk menggunakan fitur mute nantinya agar suara pemateri terdengar jelas dan bebas dari noise. Setelah sesi pemaparan materi selesai, akan dibuka sesi tanya jawab.
Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan menuliskannya melalui chat box selama materi berlangsung. Dan sebagai informasi, di akhir acara kami juga akan membagikan link kuesioner yang kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan webinar Geonet ke depannya dapat semakin baik. Yang nantinya juga e-sertifikat akan diterbitkan dan dikirimkan berdasarkan data yang Bapak Ibu isi pada kuesioner. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Lukman Hakim, untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Lukman Hakim, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat di layar? Gimana? Ya, sudah terlihat Pak Lukman. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat datang untuk di webinar Gambar bersama dengan kami PT Geonet Media. Kami sebagai selaku dari partner resmi dari Avenza Med, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan semuanya mungkin ada yang sudah mengetahui Avenza Med itu apa, atau juga ada beberapa yang mungkin masih awam gitu ya. Nah, mungkin dengan webinar ini saya akan memberikan intro terkait Avenza Med, serta beberapa informasi update terkait perubahannya dari Avenza Maps itu sendiri kaitannya dengan lisensinya. Nah, jadi bagi yang belum tahu apa itu Avenza Maps itu adalah sebuah aplikasi aplikasi navigasi yang berbasis mobile gitu ya, yang memang dirancang khusus untuk pemetaan secara offline gitu ya. Mungkin kalau dari kita tahunya kalau Google Maps itu untuk di jalan gitu ya. Nah, untuk di Avenza Maps ini banyak digunakan pada pendakian gitu ya. Karena nanti pada saat di pendakian itu kan sinyalnya sangat terbatas, bahkan tidak ada. Nah, si Avenza Maps ini dia bisa running secara offline di mana posisi dari suatu user yang menggunakan Avenza Map itu bisa terbaca dengan bantuan GPS dari si ponselnya gitu ya. Nah, makanya banyak orang yang menggunakan Avenza Maps ini dengan berbagai kebutuhan, selain dari untuk tracking pendakian gunung, juga bisa digunakan untuk kebutuhan survei dan segala macamnya. Nah, fitur dari Avenza Maps ini, kalau kita lihat, kalau misalnya Bapak sudah pernah install gitu ya. Nah, fitur dari Avenza Map ini adalah kurang lebih ada yang seperti di layar, dari draw and measure hingga sampai download offline region ya. Nah, fitur-fitur ini biasanya digunakan untuk kebutuhan survei ya, atau untuk kebutuhan navigasi gitu ya, dimulai dari penggambaran suatu area hingga record GPS gitu ya, sampai kita atau user bisa melakukan download offline region berdasarkan tangkapan dari layar HP di Avenza Maps itu sendiri. Nah, kalau dari kita lihat fitur-fitur Avenza Map ini pastinya setiap tahunnya pasti akan ada perubahan gitu, ada pengembangan dari prinsipalnya. Nah, selanjutnya terkait manajemen data geospasial di Avenza Maps gitu ya. Nah, di Avenza Maps itu secara format dia bisa melakukan import berbagai file gitu ya, seperti GeoTIFF, GeoPDF, dan sampai format data GPX gitu ya. Jadi misal Bapak atau Ibu memiliki data peta yang sudah disematkan dalam PDF ya, di mana peta tersebut sudah memiliki sistem koordinat ya. Nah, nanti ketika dimasukkan ke dalam Avenza Map, nah peta tersebut akan terbaca gitu ya koordinatnya. Jadi akan sangat memudahkan bagi misalnya memiliki data yang sangat cukup berat gitu ya, misal katakanlah data raster atau data hasil foto drone, nah itu tinggal diekspor ke dalam GPDF
sehingga nanti pada saat melakukan survei ke lapangan, user hanya menggunakan PDF-nya saja, versi PDF ekspornya. Tuh. Selain dari import, user pengguna Avianca Maps juga bisa melakukan import menggunakan data koneksi internal, koneksi eksternal, seperti misalnya Dropbox atau menggunakan URL gitu ya. Jadi semisal masih dalam keadaan terkoneksi dengan internet, maka user tidak perlu mencari di mana lokasi data yang akan dipanggil. Cukup menggunakan URL atau link yang akan digunakan gitu ya. Selain dari import, ada juga namanya export, format export yang dimiliki oleh Avianca Maps gitu ya, seperti KML, CSV, GPX. Nah, ini format-format yang mungkin banyak digunakan oleh berbagai user gitu ya, terkait dengan kebutuhan pemetaan atau mungkin eksplorasi di lapangan. Nah, untuk yang versi Pro, Avianca Maps memiliki dukungan untuk save file gitu ya, karena save file ini bisa digunakan untuk software GIS ya gitu ya, karena ini bisa digunakan kelanjutannya gitu ya setelah dari hasil survei. Juga GPGG atau GeoPackage gitu ya, jadi nanti ketika misalnya ingin disatukan dalam satu package, maka bisa diekspor ke dalam GeoPackage. Nah, ini adalah perbandingan lisensi untuk Avianca Maps ya. Jadi Avianca Maps itu memiliki 4 license gitu ya. Yang pertama itu adalah versi free. Jadi ketika user download di Google Store atau App Store, maka user akan memiliki versi free ya. Nah, versi free ini ada perubahan atau update dari kebijakan dari prinsipal, di mana yang sebelumnya user bisa melakukan import custom peta gitu ya, selama 3 bulan gitu ya. Nah, sekarang ini benar-benar tidak bisa dilakukan import gitu ya. Maka ketika user mencoba untuk melakukan import peta, maka nanti akan ada tulisan inactive. Artinya memang untuk yang versi free ini sudah tidak bisa mengimport peta yang custom gitu. Kemudian ketika user ingin melakukan import peta yang custom, sekarang harus di versi yang plus gitu ya. Jadi memang sudah ada cost-nya gitu ya dari prinsipal, bahwa yang free cukup untuk tujuannya adalah rekreasional atau mungkin sebatas untuk melihat keadaan di dalam lapangan. Nah, untuk yang di versi plus ini nanti import petanya juga sudah tidak soft limit ya. Maksudnya sekarang itu maksimal 20. Artinya ketika user sudah melakukan import peta, itu sudah dihitung jumlahnya gitu ya. Dan ketika misalnya dihapus, itu sudah tidak, karena sifatnya adalah hard limit dan itu per tahun. Jadi selama setahun itu user hanya bisa mengimport kurang lebih 20 peta custom ya. Nah, ketika nanti sudah habis, maka user itu harus menunggu next subscription-nya sampai habis gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, solusinya adalah menggunakan versi Pro, sehingga nanti untuk kaitannya import peta yang custom itu tidak ada batasan atau unlimited gitu ya. Jadi berapa ratus atau ribuan peta yang dimasukkan itu tidak ada batasannya. Gitu. Nah, untuk yang di atas versi Pro ada namanya versi Enterprise, di mana versi Enterprise ini memiliki kemampuan dalam manajemen license gitu ya. Untuk yang enterprise ini minimal kurang lebih 3 license ya. Maka nanti si user memiliki akses untuk memanage kemampuan dalam memanage device yang terkoneksi dengan license Avianca. Dan itu bisa di deactivate gitu ya license-nya. Nah, kurang lebih seperti itu perbandingan antar lisensi di Avianca Maps gitu ya. Memang ada perubahan dari kebijakan untuk yang versi free hingga yang plus. Nah, baik. Untuk saat ini saya akan melakukan sesi demo ya. Jadi mungkin bagi yang sudah menggunakan Avianca mungkin sudah tahu ya cara menggunakan Avianca itu seperti apa. Di sini saya akan coba sedikit demonstrasi bagaimana caranya kita melakukan import data sama dengan melakukan sedikit draw and measure gitu ya.
Nah, ini adalah tampilan dari Avanza Maps gitu ya. Jadi ketika Bapak atau Ibu sudah download Avanza Maps, maka ini adalah tampilan dari Avanza Maps. Nah, di sini saya akan mencoba mengimport data menggunakan link gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan from the web URL. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba menggunakan link tersebut ya. Nah, link ini nanti bisa Ibu coba Bapak dan Ibu gunakan gitu ya. Nah, untuk menggunakan import data menggunakan link, linknya ini sifatnya harus yang direct gitu ya. Jadi linknya itu tidak yang seperti Google Drive gitu ya, yang ketika diklik dia harus ada download lagi. Nah, kalau yang link yang bisa berfungsi di Avanza Maps adalah link yang direct. Jadi ketika user mengetik link tersebut maka langsung direct download gitu ya. Nah, di sini ada data set file yang sudah disiapkan, di mana nanti ketika di sini saya mau menggunakan OpenBaseMap. Nah, untuk tampilan dari si OpenBaseMap Advanced Maps ini, dia bisa disetting ya, basemapnya itu bisa menggunakan basemap OSM atau mungkin satellite imagery sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya mau melingkan data yang sudah saya import gitu ya. Tinggal di klik bagian layer, maka nanti di sini ada link layer. Nah, tinggal dipilih data yang sudah diimport atau yang data yang ingin di-linkkan gitu ya. Nah, ketika sudah terlink, maka di sini saya akan mencoba melinkkan data yang sudah terlink, yang sudah diimport. Nah, ini di sini ada satu data set file yang sudah dibentuk sebelumnya, di mana kalau kita klik, maka nanti akan muncul area informasi dari si atribut si data tersebut ya. Nah, ini atributnya ini bisa kita edit gitu ya. Atau juga kita bisa mengambil foto gitu ya. Misalnya kita mau mengambil foto. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika misalnya ada ingin perubahan data, nanti tinggal bisa diedit. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan apa namanya uh, penambahan data gitu ya. Nah, ini tinggal di misal di sini ya. Misal di sini saya mau melakukan penambahan data gitu kan ya. Nanti tinggal di draw and edit, draw and measure. Nah, kalau misalnya ingin dijadikan sebuah poligon, nanti tinggal dipilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Uh, Cukup mudah untuk menggunakan Advanced Summit gitu ya. Saya rasa mungkin user yang baru download mungkin saya rasa sudah paham gitu ya cara menggunakannya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya sesi demo dari saya. Dan kalau seandainya uh, mau menggunakan versi mode offline, bisa kita gunakan download offline region. Nah, nanti ketika kita gunakan tanpa menggunakan koneksi, nanti bisa dilakukan apa namanya pengukuran atau mungkin melakukan tracking segala macam. Ya, saya kembalikan kepada Gunanda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Lukman atas penyampaian materinya mengenai Precision Endofield Collecting and Exporting Geospatial Data via Venza Maps Pro. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan melalui chat box dan nantinya pertanyaan akan kami bacakan satu persatu kepada narasumber. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, kami mengingatkan bahwa nanti di akhir sesi kami akan membagikan formulir kuesioner dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sekitar 1 sampai 2 menit guna mengisi formulir tersebut karena e-sertifikat akan diterbitkan dan dikirimkan berdasarkan data yang Bapak Ibu isi pada kuesioner.
Dan nantinya setiap saran dan masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas webinar PT Gonet di masa mendatang. Baik, untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Hadi. Berapa license Avenza Map? Apakah sama dengan ditawarkan di aplikasi saat upgrade ke standar atau pro? Adakah tipe company atau grupnya? Baik, Pak. Untuk pertanyaan ini izinkan saya yang menjawab. Untuk license Avenza Map ini, untuk harganya bisa akan kami follow up melalui tim sales kami nantinya akan menghubungi Bapak Nur Hadi. Dan apakah sama dengan ditawarkan di aplikasi untuk Avenza Map sendiri itu pembeliannya jika memang pembeliannya banyak itu nanti harganya bisa bisa semakin murah, Pak, seperti itu. Dan untuk lebih detailnya nanti akan dibantu oleh tim sales kami untuk email ke Bapak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nurdin. Format ekspor apa yang paling sesuai jika data akan digunakan di ArcGIS? Bapak Lukman bisa dibantu dijawab? Ya, untuk format data yang paling sesuai di ArcGIS, sebenarnya semua dari format Avanza Map itu bisa running ya di ArcGIS. Karena memang ArcGIS bisa apa ya, bisa membaca semua format yang diekspor oleh Avanza Map. Tapi yang paling sesuai adalah mungkin .set file ya, karena memang kebutuhan dari hasil dari survei di Avanza Map biasanya kalau misalnya ada kebutuhan lebih lanjut di desktop gitu ya, di software ArcGIS, itu baiknya menggunakan .set file sehingga nanti saat dibuka di software misalnya ArcGIS atau software GIS lainnya, itu bisa dilakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nuas Yuniarto. Bagaimana cara ekspor data point yang dilampirkan data foto dari hasil survei, Pak Lukman? Baik, berarti ini maksudnya adalah bagaimana cara data ekspor data point yang sudah dilampirkan. Kalau seandainya misal data itu sudah diplot gitu ya, itu nanti tinggal mungkin bisa saya share screen dulu ya. Ya, semisal seperti ini ya, ketika user sudah melakukan plotting gitu ya, dan koordinatnya sudah benar gitu kan, deskripsi segala macamnya sudah benar dan tinggal di oke, maka nanti untuk ekspornya adalah bisa dicek di bagian layer gitu ya. Nanti di layer ada, kalau kita lihat nanti di sini ada data-datanya. Nah ini di bagian layernya ini kita ekspor di titik 3 itu di ekspor. Maka nanti pada bagian data for exporting itu nanti ada pilihan gitu ya. Mau diekspor ke tipe yang mana. Kalau misalnya yang seperti pertanyaan sebelumnya mau digunakan di ArcGIS, maka tinggal dipilih .shp, atau seandainya ingin dibuka di Google Earth gitu ya, itu bisa menggunakan .kml gitu ya, kalau misalnya ingin lebih jelasnya. Nah, untuk include in export, ini di sini ada link foto ya. Misal ada hasil pada saat survei itu ada foto, nanti jangan lupa untuk di link foto, diaktifkan gitu ya. Termasuk juga dengan text to lens. Misalnya pada saat survei itu ada
tracking jalan yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis, maka track to line-nya diaktifkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika diekspor, maka nanti akan disimpan di dalam HP gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko Santoso, apakah penambah dan pengeditan yang didemokan dapat dilakukan secara offline tanpa sinyal? Ya, bisa. Jawabannya bisa, karena memang Advanced Map dikhususkan untuk mobile mapping yang offline ya. Jadi ketika tanpa sinyal pun user bisa melakukan akuisisi data gitu ya, seperti penambahan data, pengeditan segala macam gitu. Jadi tanpa sinyal pun bisa dilakukan. Dan nanti pada saat ketika ingin diekspor, baru nanti mungkin saya rasa kalau misalnya diekspor tidak butuh ini ya, tidak butuh uh, apa namanya, koneksi gitu ya. Mungkin pada saat semisal mau disinkronisasikan ke yang lain, atau mungkin di misalnya di publish ke tempat server segala macam, itu baru bisa membutuhkan koneksi. Baik, ada pertanyaan kembali dari Bapak Nuwas Yuniarto. Apakah bisa ditunjukkan untuk hasil ekspornya, Pak Lukman? Oh ya, ya, bentar. Ini saya coba apa namanya? Ini saya coba ekspor ya uh, dalam bentuk file. Nah, nanti pada saat apa namanya, ini bisa biasanya dikirim bisa ke dalam apa namanya, ke dalam WhatsApp gitu ya. Nah, nanti pada saat sebentar. Ya, ini saya coba untuk membukanya ya dalam di Global Mapper ya. Nah, ketika hasil dari ekspornya itu dia dalam bentuk uh, apa namanya, dalam bentuk zip gitu ya. Nah, ini saya coba kasih datanya. Ya, ini datanya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita coba cek
Ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika hasil dari ekspornya itu nanti belum muncul ya. Nah, jadi tadi kan saya menitikan dua poin ya. Nah, dua poin ini ketika hasilnya itu adalah pada saat diekspor dia dalam bentuk zip atau ya zip gitu ya. Nah, nanti tinggal diekstrak saja atau mungkin kalau misalnya menggunakan Google dia bisa langsung menggunakan zip langsung dimasukkan bisa. Nah, nanti tampilannya ketika saya menggunakan base map dari Word Imagery nanti dia sudah apa ya sudah sesuai gitu ya koordinatnya. Nah, nanti untuk seperti apa namanya atribut datanya itu nanti bisa dilakukan edit tambahan gitu ya atau edit lanjutan di software desktop GIS-nya kurang lebih seperti itu. Jadi semisal nanti dalam hasil survei itu ada titik, poligon, garis, nanti tinggal diekspor saja dalam bentuk set file atau format yang memang diinginkan, nanti tinggal dimasukkan ke dalam software tersebut. Baik. Sebelumnya ada yang bertanya juga di kolom Q&A dari Bapak Asep Nur Salim. Izin tanya Pak Lukman, kalau foto hasil survei bisa langsung terintegrasi atau dibuka langsung di software lain? Pernahkah dicoba dibuka dan pernah dicoba dibuka di Artmap namun tidak bisa. Ya, bagaimana Pak Lukman? Oh iya Pak, terkait pertanyaan kalau misalnya hasil foto survei uh, bisa terintegrasi atau dibuka langsung di software lain. Uh, Kalau misalnya di suatu software tidak bisa, berarti bisa dikatakan ada dari datanya itu sendiri yang memang belum punya koordinat gitu ya Pak ya. Biasanya kan software itu dia membaca koordinat dari data yang sudah ada gitu ya. Misalnya suatu data punya hasil dari survei, semisal tidak ada koordinat maka nanti software tersebut juga akan bertanya ini uh, koordinat sistemnya gimana gitu ya. Nah, semisal biasanya kalau survei itu hasil survei itu kan bisa jadi datanya itu atau data koordinasi itu tersimpan di misalnya di GPS gitu ya. Nanti bisa diintegrasikan dengan hasil ukuran fotonya dengan GPS gitu ya. Atau uh, kemungkinan kalau misalnya tidak bisa dibuka itu pasti kaitannya dengan sistem koordinatnya yang belum terdefine dengan sempurna gitu. Biasanya kalau untuk di Avanza Map kalau seandainya juga tidak terdefine dari si koordinatnya, si datanya tidak memiliki koordinat, maka juga Avanza Map akan bertanya juga akan seperti ada muncul notif bahwa uh, kemana data ini akan direferensikan, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan kalau semisal sudah mau dicoba dimasukkan ke dalam Avanza Maps, coba dibuka dulu di software desktopnya dulu. Apakah bisa? Apakah datanya sudah benar secara sistem koordinat? Nah, kalau seandainya sudah benar, maka tinggal bisa diekspor ke dalam PDF gitu ya. Biar nanti pada saat dibuka di dalam Avanza Maps itu dia bisa lebih
mudah untuk dioperasikan dan otomatis koordinatnya juga ngambil dari hasil ekspor di software desktop-nya juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alvin Sena, apakah georeferencing sudah bisa dilakukan langsung di aplikasi Avenza? Lalu jika HP hilang, apakah data di Avenza tetap bisa diselamatkan? Dan adakah fitur backup otomatis? Baik, untuk fitur georeferencing di Avianca Map saat ini belum ada ya Pak ya, karena memang sebatas untuk pengukuran gitu ya, untuk pengambilan data dan geotagging gitu. Dan semisal datanya HP-nya hilang gitu ya, apakah bisa ada fitur backup? Untuk saat ini uh, tidak ada ya, karena memang uh, data tersimpan di dalam HP gitu ya, di dalam device user. Jadi ketika uh, data tersebut HP tersebut hilang, maka datanya juga akan hilang karena dia masih tersimpan di dalam memori device gitu ya. Makanya untuk semisal pada saat hasil dari survei atau mungkin melakukan processing di dalam Avanza Map itu langsung saja diekspor gitu ya, sehingga nanti meminimalisir terjadinya hal-hal yang misalnya terjadi kehilangan atau segala macam gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif Mahendra, berapa besar ukuran maksimum satu kapasitas peta PDF, TIFF, atau ECW yang bisa diproses import oleh Avenza Pro, Pak Lukman? Setahu saya memang untuk batasannya itu kurang lebih di sebenarnya kalau untuk batasannya tidak terset ya, tapi pernah ada yang mencoba misalnya langsung memasukkan file SCW-nya gitu ya langsung ke dalam dalam apa namanya Avenza Maps itu dia mencoba memasukkan kurang lebih di ukuran 4 giga ya. Nah itu nanti di tampilan Avenza Maps-nya itu nanti agak berat gitu ya karena memang renderingnya itu juga dari seberapa besar datanya gitu ya. Jadi saya rasa kalau seandainya untuk berapa maksimum sekali upload atau sekali import itu tidak ada ya. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya melakukan import yang dalam masif gitu ya, kalau bisa di tiling dulu data tersebut ya. Jadi nanti dibagi per part-part dalam PDF gitu. Jadi nanti akan lebih memudahkan nanti pada saat mungkin pengukuran atau mungkin melakukan akuisisi data kurang seperti itu. Baik, Pak Lukman, sebelumnya izin saya lanjutkan kembali pertanyaan dari Bapak Asep Nur Salim sebelumnya yang mengenai foto hasil survei ya, Pak. Di sini Pak Asep menanyakan kembali, tapi saya ambil data koordinata dulu, Pak, pakai Avenza sebelum ambil foto. Mengenai pertanyaan yang sebelumnya, ya, baik. Oh ya, berarti biasanya Avenza Maps itu dia eh, menggunakan koordinat defaultnya itu adalah WGS 84 ya Pak ya, atau koordinat global gitu ya. Nah, sebenarnya ketika pengambilannya itu Bapak tidak menggunakan custom maps yang sudah punya atau misalnya menggunakan sebagai base map gitu ya, maka nanti dia akan menggunakan apa ya pada saat melakukan pengambilan data koordinat dia akan referensinya itu sesuai dengan si base map-nya itu sendiri gitu ya Pak ya. Jadi semisal ketika dibuka di dalam ASMAP tidak bisa, maka bisa jadi memang dari si ASMAP-nya belum uh, apa ya, belum kebaca atau mungkin belum di-define apa ya workspace-nya gitu ya. Karena memang uh, data koordinat dari Avenza Maps itu dia default-nya adalah WGS 84. Tuh.
Baik, Pak Lukman, ada pertanyaan lain dari Bapak Nuwasyu Niarto. Apakah foto yang kita lampirkan pada saat pengambilan data poin di Avenza tidak terikat dengan shapefile yang diekspor tersebut? Ya, untuk pertanyaan ini harusnya bisa terikat ya, karena kan pada saat kita ekspor itu nanti ada pilihan foto links gitu ya. Jadi nanti ketika pada saat uh, apa namanya opsi itu dicentang, maka nanti semua foto yang sudah diambil pada saat akuisisi atau pengambilan itu nanti akan tersimpan di dalam atributnya si save file gitu ya. Nanti bisa dicek. Nanti ntar dia dalam bentuk uh, link gitu ya, mungkin link uh, linknya itu nanti linknya lokal ya gitu ya. Dia ada sebuah link. Nah itu ketika diklik nanti dia akan muncul fotonya kurang lebih seperti itu. Tapi intinya harus pada saat ekspornya itu harus opsi dari si photolinks itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalau tidak nanti dia hanya mengambil atributnya saja gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alvin Zena, saya sebelumnya sudah berlangganan Avenza Plus di HP lama. Setelah pindah ke HP baru dan login dengan akun yang sama, status plusnya hilang. Adakah cara untuk memulihkannya, Pak Lukman? Iya, untuk yang plus ini ya, memang plus ini kan dia kayak sebenarnya dia eh, berbasis Google Play ya, ID dari Google Play ya. Semisal HP-nya itu pindah atau mungkin diganti gitu ya, maka kan otomatis si akun Avanza Plus-nya itu kan tempel di HP yang lama ya. Nah, ketika pengennya di HP yang baru, itu pastiin ketika login akunnya itu sudah benar. Nah, pada saat di Avanza Maps itu dia ada opsi untuk restore subscription. Nah, itu nanti dia ngambil dari si Google Play Store-nya itu ID Google Play Store-nya. Otomatis nanti ketika sudah di restore maka nanti license yang di HP lama itu akan dihilangkan dan bakal dicabut dapat ditambahkan ke HP yang baru. Kurang lebih seperti itu cara memulihkannya. Baik, Pak Lukman, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ellipson Sianipar. Jika dalam keadaan terpaksa menggunakan Avenza untuk melakukan pengukuran panjang atau luas areal di lapangan, seberapa akurasi data yang dihasilkan, Pak Lukman? Iya, untuk berapa akurasinya itu sebenarnya bergantung dari referensinya gitu. Jadi misalnya pada saat eh, kita melakukan pengukuran panjang dan luas di atas base map-nya, misalnya base map-nya custom import, maka nanti eh, itu tergantung dari yang pertama adalah dari GPS-nya dari si HP, yang dan kedua adalah dari eh, seberapa detail apa namanya yang buku apa ya seberapa detail dari si kitanya saya berapa kita menetapkan standarnya gitu ya. Tapi ini akurasi yang dihasilkan itu tergantung dari GPS-nya gitu ya, GPS-nya. Karena nanti kan dia melakukan uh, pengukuran itu kan nanti kan dia posisinya ngambil dari GPS si HP gitu ya. Nah, misal pada saat sudah terbentuk poligon, nanti kan akan dilakukan perhitungan ya dari titik-titik yang terplot itu. Nah, itu akurasinya nanti bisa menggunakan apa dari GPS, tergantung dari GPS HP. Atau misal Bapak punya GPS eksternal, nanti bisa disinkronisasikan dengan si Avenza. Nanti ntar akurasinya itu nanti sesuai dengan si GPS eksternalnya itu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Bisa dimasukkan di kolom chat
Nanti akan dibantu dijawab oleh Bapak Lukman. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Nurdin. Bagaimana mengelola lisensi Avenza jika mempunyai lisensi Pro lebih dari 3 lisensi, Bapak Lukman? Ya, bagaimana cara mengelolanya? Ketika user memiliki Avanza Maps Pro lebih dari 3, maka masuk ke dalam tier enterprise ya. Seperti yang saya eh, apa ya pada saat saya presentasi itu ada tipe enterprise di mana nanti untuk mengelolanya nanti dari Avanza-nya nanti akan dikirimkan satu eh, apa ya akan dikirimkan satu link di mana link tersebut nanti akan berupa link subscription manager atau berupa platform di mana nanti pada saat di subscription manager itu eh, akan diberikan informasi login gitu ya, username dan password untuk dijadikan sebagai administrator gitu ya. Nah, yang si administrator itu nanti bertugas untuk mengecek seberapa banyak license Avanza yang sudah digunakan atau yang tersedia, dan juga admin itu juga bisa melakukan deactivate atau mungkin melakukan ban gitu ya, banning device yang bisa dikatakan ini tidak tidak apa ya di ban gitu, sehingga nanti akses ke dalam license Avanza-nya itu restricted gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dari apa namanya cara mengelola lebih dari 3 ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih untuk jawabannya. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa kita tutup untuk sesi tanya dan jawab. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk link kuesioner nanti akan dibagikan di chat box dan dan kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi formulir tersebut karena nantinya akan kami kirimkan e-sertifikat sesuai dengan data yang Bapak Ibu input dalam kuesioner. Nah, masukan yang diberikan juga akan sangat berarti bagi kami dalam meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan webinar PT Growth Infomedia ke depannya. Kami akan tunggu 1 sampai 5 menit untuk pengisian kuesioner tersebut. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika sudah mengisi kuesioner, kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Atas nama PT Garut Infomedia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lukman selaku narasumber atas materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Sebagai informasi, nanti rekaman webinar akan tersedia melalui YouTube Ganet Media dan tautan video beserta sertifikat akan kami kirimkan juga ke alamat email Bapak Ibu yang telah mengisi kuesioner tersebut. Apabila masih terdapat pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai solusi geospasial dari PT Geonet Infomedia, silakan menghubungi tim kami melalui email sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Saya Dunina Mutiara selaku host. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada webinar PT Geonet Infomedia berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.